Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'ala syahra Ramadan syahra kataballahu alaikum siyam. Syahrul mubarak. Syahrul karim. Alladzi fihi unzilal Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falyanzuril insan mimma khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Sadaqallahul adzim. Bapak Ibu, tua tuni pekala berkumasanya hadir. Alhamdulillah, syukur ki mamuji tamat takdir Allah Ta'ala. Malam hari ini kita kembali hadir di masjid kita. Tentu insyaallah dengan amalan-amalan yang kita lakukan ini, kita berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi balasan berlipat-lipat ganda. Apalagi sholat jamaah, memang disebutkan dalam hadis bahwa salatul jamaah untuk sembahyang jamaahnya afdalu minas salatil fajr, lebih abdalkan, lebih bajikan daripada sembahyang kali-kalian. Bisa bu'ah yasirina darajah. Kalabiana jamaah narampen hadis ika 27 derajat kelebihannya. Tentu jamaah sekalian, ini satu kesyukuran, apalagi bulan Ramadan jamaah itu setiap amalan yang kita lakukan itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya jemaah, mari kita babatu salam papa salama manir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi kama tumpa suruh yang diutus Allah ke dunia ini menjadi contoh, menjadi suri tauladan buat kita semuanya. Jamaah yang dimuliakan Allah, ayat yang saya bacakan tadi itu ada di surah Tariq di ayat 5. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada kita, falyanzuril insan mimma khuliqa. Maka hendaklah manusia itu tafakkur, merenung, memikir-mikirkan mimma khuliqa, batuya apa dipare. Jadi pengaruh negatif pengetahuan akan Allah Ta'ala pikir-pikiri batuke kekontumai dipare. Apa asal bahan bakutan itu disuruh pikirkan oleh Allah. Kenapa jamaah sekalian? Karena banyak manusia yang lupa diri, banyak manusia yang cenderung sombong, congkak. Apakah itu sombong kepada sesama manusia atau sombong terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sekaligus jamaah, supaya kita menyadari bahwa sesungguhnya kita diciptakan oleh Allah itu tidak sama dengan teori orang barat yang mengatakan bahwa nenek kita itu monyet. Itu juga jamaah salah satu maknanya. Jadi kita diminta oleh Allah untuk memikir-mikirkan, merenungkan penciptaan kita. Salah satunya itu tadi, untuk menyadari diri bahwa pertama kita ini berasal dari benda yang tidak ada nilainya.
Karena Allah sebutkan di situ, "Khuliqa min ma'in dafiq." Kamu itu diciptakan dari air yang hina, jenne alumpa. Jadi kita semua paham itu jamaah. Cuma terkadang kita kurang renung-renungkan. Oh, kita ini berasal dari air yang sangat hina. Coba saya pikir-pikir, mana siapa nih Pak Gompo, siapa jahina tena biasa ya rotongan, nasulu ke ai, tena meniat tawiru anjanja ini, pamati hinanan je sumpai, malah pun jamaah pun nasalu-salu pantara betul. Itulah asal kita kata Allah. Itulah asal kita yang disebut oleh Allah di ayat lain, yaitu berasal dari saripati tanah. Sangkama kanan Allah Ta'ala, wa bada khalqal insan min tin. Saya memulai penciptaan manusia itu dari tanah. Summa ja'ala naslahu min sulalatin mimma mahin. Kemudian anak cucuna kat tengah singan jamaah itu diciptakan dari saripatinya tanah. Jadi tiami butta langsung. Tapi batu mami di saripatinan ne buttaya. Tengah mencari tanah jo jamaah. Tengah mencari tanah jo nanakan Allah Ta'ala batu ki di saripatinan ne buttaya. Kalau kami di pertanian itu jamaah memahami bahwa saripati tanah itu adalah unsur-unsur hara yang ada di dalam tanah. Kira-kira begitu itu penafsiran menurut ilmu pertanian. Unsur-unsur yang ada di dalam tanah itu saripati tanah. Tegang cari tanah nak kulit jari tahu. Tegang cari tanah nak kulit jari tahu jo saripatinan ne butaya. Petani kita jamaah itu menanam padi, menanam kedelai, menanam pohon-pohon, buah-buahan dan sebagainya. Akanan nilam-lam jamaah na iso binai niat jari batang dan nyo sumpain saripatina butaya na iso binai. Melalui akar, ada yang menjadi batang, ada yang menjadi daun, dan ada yang menjadi buah. Yang saripati ini menjadi buah. Kalau kedelai menjadi buah kedelai. Dibeli oleh mas, diproses melalui proses fermentasi. Ajari tahu, ajari tempe. Amalur dalikan nabalaka, amana nabalin jo tempe ya. Gorengin amasaki ikan re. Dalam tubuh kita mengalami proses metabolisme. Ada yang menjadi darah, ada yang menjadi daging, ada yang menjadi bibit. Pada bapak itu menjadi tadi disebut ya. Kalau di surah Al-Mu'minun itu ya, itu disebut walaqad khalaqnal insana min sulalatin min ma'in mahin summa ja'alna nutfah, menjadi nutfah. Menjadi nutfah jamaah, itulah sperma. Sperma jamaah pada laki-laki. Kemudian menjadi telur opung perempuan. Sebentar malam bapak ibu main-main, ketemu antara sperma dengan ovum, terjadi pembuahan, terbentuklah tadi nutfah, kemudian fi qararin makin, oleh Allah sebut disimpan di dalam uterus, dalam rahim, di batanna mata. Kemudian kata Allah di surah Al-Mu'min itu setelah menjadi nutfah menjadi alaqah, menjadi segumpal darah mudghah ya.
Kemudian setelah itu jamaah tumbuh tulang. Lalu tulang itu dibungkus oleh daging. Setelah itu dibungkus oleh kulit. Maka kata Allah, "Fatabarakallahu ahsanul khaliqin." Jadilah kamu menjadi makhluk yang bentuknya berlainan dengan makhluk lain. Jadi napajari ki Allah Ta'ala tena kisingkama sagam makhluk malayan marengan, dan kita lah kata Allah itu sebaik-baik bentuk. Mana tega gambaran maunya kah? Ya, gambaran toh ya rupa tahu. Karena memang kita dibentuk oleh Allah fi ahsani taqwim, sebaik-baik bentuk. Nah, itulah ceritanya jemaah. Sekalipun itu diungkap oleh ilmu pengetahuan, tapi dasar-dasarnya itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Bahwa kita ini termasuk patan nakalehku itu berasal dari Saripati Tanpa. Makanya jamaah, sekalipun kata Allah innal insana la yataga, manusia itu cenderung sombong, borok, angkuh, congkak, jangan itu kemudian muncul. Kenapa jamaah? Karena nakana nabita man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal kibir, barang siapa yang ada di dalam dirinya itu kabur ruang miskala zarratin manamamo cadina cadia la yadkhulul jannah, tenan tu nantama surga. Nah, inilah jamaah sekalian yang perlu kita redam sekalipun ada potensi itu. Karena memang jamaah yang manusia itu cenderung memang menganggap diri lebih dari orang lain. Tapi hati-hati gitu. Kenapa iblis itu dihukum oleh Allah? Ya, itu karena kesombongannya, karena berodudui, karena berona jemaah. Riwayat tunikanana di parentana dari Allah Taala, usjudu li Adam, sujud kumari Adam. Apa bapualimna? Angapa nak wiro sujud li Adam? Halaktani ana khairum minhu, saya lebih baik daripada Adam. Halaktani min nar wa halaktahu min tin. Nanti kan dipajari apa tu di pepe kan. Sementara tu Adam dibara di batu di butaya. Ana khairum minhu, saya lebih baik dari dia. Jadi kalau ada orang yang merasa diri atau kelompoknya lebih baik daripada kelompok lain, hati-hati gitu. Ada terkadang begitu. Punna baturi Muhammadiyah ceramah as-suluki. Punna tay golongan anak-anak ilamai. Hati-hati ki. Hati-hati ki. Jangan sampai kita mensifati iblis dengan alasan agama. Hati-hati. Ya. Karena iblis itu merasa diri lebih baik daripada Adam. Sama halnya jamaah punanya tahu dipakaikan natairan nairu an narima nasaban nakana teai kurungku ampau, hati-hati. Itu sama itu. Jangan-jangan sama dengan apa yang disampaikan oleh Allah. Wa iza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajada alaihi aba'an. Unanikana minawang kuapan ni nakanang Allah Ta'ala. Padahal sumpah ustaska ayat minapau. Pinawang ini apa nakanang Allah Ta'ala. Nakanay cukup menagugapay na kibaturi gurung. Jadi hati-hati. Itu bisa muncul kesombongan seperti itu bukan hanya dari kaum awam, termasuk ahli ibadah. Ahli ibadah jemaah, punanya tahu angkana bajikan ngang ibadahku daripada kau. Hati-hati. Itu sifatnya itu iblis. Jadi jemaah sekalian bisa muncul seperti itu. Ada juga orang sombong karena merasa ilmunya lebih tinggi dari orang lain. Hati-hati. Jadi tadi as-salafus suluh itu bisa dibawa kepada keturunan.
Ya, keturunan. Dia tahu borong nasabak keturunan nah. Sana nak karai. Nakan fakta. Nakan opo. Apa tuh enggak masalah biasa. Hati-hati. Allah tidak memandang keturunan jamaah. Tidak. Sekalipun keturunan karai, keturunan opu, keturunan peta dan sebagainya, kalau dia tidak taat kepada Allah, itu hina di hadapan Allah. Karena menurut Allah yang mulia di sisinya itu hanyalah orang-orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Boleh jadi orang yang kita anggap itu hina di hadapan kita karena status sosialnya rendah, karena mungkin asal usulun natina sangka maikate. Tapi boleh jadi dia lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menilai seseorang, bukan kita. Dan Allah memberi garis penegasan bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa. Yang itu jamaah. Yang kedua jamaah, ada orang yang sombong itu karena tahtanya, kedudukannya. Kedudukannya jamaah. Saya pernah lihat di jalan itu jamaah. Ya, sede oto sisi rempet. Supir barang segadang, sede oto pejabat. Saya tidak tahu siapa orangnya. Tiba-tiba turun itu pejabat dan anggotanya. Dia tarik itu turun itu supir. Nampak tampilin kiri kanan. Nampak nak teno masih ini. Coba bayangkan. Itu karena dia merasa mulia lebih daripada sang sopir barang tadi. Padahal belum tentu jamaah sang sopir tadi itu yang dipukul kiri kanan itu hina di hadapan Allah daripada kita. Boleh jadi pejabat itu lebih hina karena korupsi dan sebagainya ya, dibanding dengan rakyat tadi kasihan yang juga tidak sengaja. Ini kenapa? Karena jabatan. Jamaah, kenapa Fir'aun itu ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah? Kenapa? Karena kesombongannya. Kenapa Qarun itu ditenggelamkan oleh Allah ke dalam tanah? Karena dia sombong dengan kekayaannya. Maka ingatlah kembali kepada penciptaan kita jemaah, supaya kita ini jangan muncul hal-hal seperti itu. Fal yanzurul insan mimma khuliq. Tadi boleh jadi itu bahan baku riolo batur tempe. Siapa tahu riolo bapak tangan ri tempe yare kana tahu nanjuk jari bibit dan palahir ki. Berarti katen tuh riolo kira-kira ya asalatta bisa jadi tempe, bisa jadi tarasi. Siapa tahu bapak riolo ngande tarasi nanjuk jari bibit. Jadi asal usulutta boleh jadi dari tarasi. Apa yang mesti disombongkan oleh manusia? Nah inilah tujuannya kenapa Allah menyuruh, memerintahkan kepada kita untuk memikir-mikirkan proses penciptaan kita. Saya kira itu jamaah, jadi sadari diri bahwa kita ini adalah hamba, kita dicipta oleh Allah ini sama dengan yang lain. Ya, kemudian jangan sampai ada kesombongan dalam diri kita, apapun alasannya. Karena itu jamaah, kata Nabi, tidak akan pernah masuk surga orang seperti itu dengan alasan apapun, termasuk tadi dengan alasan ilmu, dengan alasan guru, dengan alasan kelompok dan sebagainya. La yadkhulul jannah, kata Nabi, tidak akan masuk surga man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal kibir. Tidak akan masuk surga siapa yang ada di dalam dadanya kesombongan sekalipun hanya sebesar biji zarah. Zarah itu sama dengan atom. Saya kira demikian jemaah, karena waktu dibatasi. Mohon maaf kalau pernyataan saya ini sedikit ada naik sedikit tensinya. Ya, apa yang disampaikan kalau benar datangnya dari Allah, al-haqqu min rabbik, kebenaran datangnya dari Allah, wala takunanna minal mumtarin. Ya kita rimai, tekir ragu-ragu. Hingga punya salana berarti batul galeng. Nasrun minallah wa fathul qarib wa basyiril